Nama Casey Stoner dan Marc Marquez selalu muncul dalam perdebatan panjang tentang siapa pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Banyak penggemar membayangkan duel hipotesis di lintasan antara dua talenta luar biasa ini. Tetapi kenyataannya, duel tersebut tidak pernah terjadi. Ketika Stoner memutuskan pensiun pada 2012 di usia yang baru 27 tahun, Marquez justru masuk ke panggung utama dan menggantikan kursinya di tim pabrikan Repsol Honda. Sejak saat itu, generasi MotoGP seakan memasuki era baru. Dalam wawancara dengan Crash.net, Stoner akhirnya berbicara panjang lebar tentang sosok Marc Marquez. Komentarnya bukan sekedar pujian biasa, melainkan analisis mendalam dari seorang juara dunia yang memahami sisi teknis, mental, dan psikologis balapan di level tertinggi. Dari pernyataan tersebut, muncul gambaran jelas bahwa Stoner melihat sesuatu yang berbeda pada Marc Marquez. Sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh banyak rivalnya. Ketika Stoner meninggalkan MotoGP di puncak karirnya, dunia balap kehilangan salah satu talenta paling alami yang pernah ada. Pada saat yang sama, Marquez datang sebagai rookie fenomenal yang langsung menembus tim pabrikan dan mengubah peta persaingan. Banyak yang menganggap momen ini sebagai pergantian generasi paling dramatis dalam sejarah kejuaraan dunia balap motor. Stoner tidak ragu menegaskan kualitas Marquez sejak awal. Ia mengatakan, tidak ada keraguan soal bakatnya, kecepatannya, atau hal lain apapun. Jika ada yang meragukannya, berarti ada yang salah. Pernyataan ini terasa kuat karena datang dari pembalap yang dikenal jarang memberikan pujian berlebihan. Stoner dikenal belak-belakan, bahkan sering kritis terhadap banyak aspek MotoGP modern. Karena itu, ketika ia menyebut Marquez sebagai pembalap tanpa keraguan soal bakat, pernyataan tersebut memiliki bobot besar. Lebih dari sekedar kecepatan, Stoner melihat kecerdasan balap Marquez sebagai faktor pembeda. Ia menjelaskan, banyak pembalap terjebak pada hal yang sama. Banyak pembalap cepat saat ini, tapi saya rasa tidak banyak yang benar-benar memaksimalkan manajemen balapan mereka. Dan disitulah Marquez mengalahkan mereka. Kalimat ini menyoroti aspek yang sering luput dari perhatian publik, yakni balapan bukan hanya soal melaju secepat mungkin, tetapi tentang bagaimana mengelola balapan dari awal hingga akhir. Salah satu bagian paling menarik dari pernyataan Stoner adalah ketika ia menyebut bahwa Marquez pernah memiliki kelemahan besar di masa lalu. Kelemahan yang menurutnya tidak pernah disadari oleh orang lain. Namun, Stoner sengaja menahan diri untuk tidak membocorkannya. Marquez punya kelemahan besar di masa lalu, yang menurut saya tidak ada yang menyadarinya, dan saya tidak akan mengungkapkannya sekarang juga. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi. Jika seorang juara dunia seperti Stoner melihat celah pada Marc Marquez, mengapa rival-rivalnya tidak mampu memanfaatkannya? Stoner memberikan jawaban secara tidak langsung. Ia menilai para pembalap lain terlalu terintimidasi oleh aura Marquez. Tidak ada yang pernah berhasil memanfaatkannya, karena semua orang melihatnya sebagai final boss, dan bukannya mencari cara untuk berkembang, mereka justru hanya menganggapnya lawan yang sangat sulit. Komentar ini membuka perspektif baru tentang psikologi persaingan di MotoGP. Ketika seorang pembalap dianggap terlalu dominan, rivalnya seringkali berhenti mencari solusi teknis dan mental untuk mengalahkannya. Mereka menerima dominasi tersebut sebagai sesuatu yang hampir tak terhindarkan. Dalam pandangan Stoner, sikap inilah yang membuat Marquez semakin sulit dikalahkan. Perjalanan karir Marquez tidak selalu mulus. Setelah periode dominasi yang luar biasa, ia mengalami masa sulit panjang tanpa gelar selama 6 tahun.
Banyak yang menganggap masa ini sebagai penurunan karir, tetapi Stoner justru melihatnya sebagai fase pembentukan ulang seorang juara. Tahun-tahun sulit ini membangun level kekuatan, kecerdasan, dan kesabaran yang baru. Dan itulah yang justru kurang dimiliki para rivalnya. Pernyataan ini menyoroti bagaimana kesulitan bisa menjadi proses evolusi. Alih-alih melemahkan, masa tanpa gelar justru membuat Marquez berkembang dalam aspek yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, yakni kesabaran. Menurut Stoner, perubahan ini membuat Marquez menjadi pembalap yang lebih lengkap. Ia tidak lagi hanya mengandalkan agresivitas dan kecepatan mentah, tetapi juga kemampuan membaca balapan secara lebih strategis. Stoner menambahkan, tidak ada yang tampaknya memahami apa yang ia lakukan dalam balapan untuk menjaga ban. Mereka hanya melihat Marquez dengan satu kecepatan, padahal sebenarnya ia memainkan kartu yang berbeda setiap minggu. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Marquez telah berevolusi menjadi pembalap yang jauh lebih kompleks. Di luar layar televisi, ada strategi halus yang jarang disadari. Pengelolaan ban, ritme balap, dan keputusan taktis yang berubah dari satu balapan ke balapan lainnya. Stoner memberikan sorotan khusus pada perubahan Marquez di musim terbaru. Ia mengatakan, satu hal yang sangat saya perhatikan pada 2025, dan hanya sedikit yang menyadarinya, adalah kesabarannya terhadap ban. Dalam era MotoGP modern, manajemen ban menjadi faktor krusial. Balapan tidak lagi dimenangkan hanya dengan kecepatan mentah, tetapi dengan kemampuan menjaga performa ban hingga lap terakhir. Stoner menutup analisisnya dengan komentar yang sangat teknis sekaligus tajam. Banyak pembalap mengandalkan elektronik, tetapi elektronik hanya bereaksi setelah sesuatu terjadi. Sementara Marquez menjaganya tetap terkendali dengan menghemat ban semaksimal mungkin. Pernyataan ini menggarisbawahi perbedaan filosofi balap. Banyak pembalap bergantung pada teknologi untuk memperbaiki masalah setelah muncul, sementara Marquez mencegah masalah sebelum terjadi. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan balap yang luar biasa. Ia bukan lagi hanya pembalap agresif yang menaklukkan tikungan dengan gaya spektakuler, tetapi seorang strategis di atas motor. Evolusi inilah yang menurut Stoner membuat Marquez tetap relevan dan berbahaya hingga sekarang. Pada akhirnya, komentar Stoner memberikan gambaran lengkap tentang mengapa Marc Marquez tetap menjadi figur dominan di era MotoGP. Bukan hanya karena bakat dan kecepatan, tetapi karena kecerdasan, adaptasi, dan kesabaran yang terus berkembang. Jika dulu ia dikenal sebagai pembalap yang mengandalkan insting, kini ia menjadi kombinasi sempurna antara insting dan strategi. Meskipun duel langsung antara Stoner dan Marquez tidak pernah terjadi, pernyataan ini memberi petunjuk tentang bagaimana Stoner memandang sang rival generasi berikutnya. Dalam dunia MotoGP yang terus berubah, satu hal tampaknya tetap sama. Pembalap yang mampu beradaptasi dan memahami balapan secara menyeluruh akan selalu berada di puncak. Dan menurut Casey Stoner, Marc Marquez adalah contoh paling jelas dari prinsip tersebut.